selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Drop Draven. Ayo langsung aja ke alurnya. Saat api menyebar, itu mengejutkan semua orang. Dan tanpa sadar, mereka melihat pemandangan aneh ini. Karena pada saat ini, sarang Dewa Taisu terbungkus oleh teratai api murka Buddha yang bersinar dengan 3 warna. Bahkan aura yang sangat kuat dan menyapu ke sekelilingnya. Kekuatan penghancur menyapu dari teratai api murka Buddha dan fluktuasi nafas ini masih meledak dengan gila-gilaan, yang membuat sosok yang sedikit lebih dekat dengan sarang Dewa Taisu segera menembak mundur dengan kecepatan sangat tinggi. Ketika melihat sarang Dewa Taisu, bahkan para pasukan Taisu itu menunjukkan ketakutan di mata mereka. Dan pada saat yang sama, cahaya biru dari cincin penerimaan Xiaoyan yang telah menghilang, yang membuat pembatasan Taisu nomor 1, Taisu nomor 2, dan Taisu nomor 3 menghilang, dan mereka mendapatkan kembali kebebasan bergerak. Tapi ketika mereka melihat Xiaoyan lagi, mereka melihat diam-diam ke arah Xiaoyan. Segera mata Taisu nomor 1 tiba-tiba menyusut. Dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu yang aneh. Dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan sekarang sudah terlambat untuk bergerak. Berhenti, saya mengaku kalah. Taisu nomor 1 menggerakkan tubuhnya dan menatap Xiaoyan. Kemudian dia berkata, namun Xiaoyan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, karena dia bukan kecil. Lagi pula, dia juga monster berusia hampir 10.000 tahun. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan membayar harga yang sangat mahal untuk memadatkan teratai kemarahan murka Buddha, dan yang dia inginkan adalah menghancurkan sarang Dewa Taisu dan semua yang ada di sini. Ketika Taisu nomor 1 melihat Xiaoyan, sepertinya tidak ingin berhenti. Dia tersenyum dan berkata, meskipun saya tidak tahu trik apa yang Anda gunakan, Anda sangat mengejutkan saya dan membuat jantung saya berdebar di dada saya. Bahkan reaksi baju besi dewa palsu saya bergetar seakan memberitahu saya bahwa kekuatan ini sangat menghancurkan. Sebenarnya bukannya Taisu nomor 1 takut, tetapi begitu kekuatan penghancur yang memiliki jangkauan yang luas ini, bahkan kekuatan penghancur yang sangat mematikan dan mengenai kantong darah, dia tidak mungkin dapat menahannya. Dan karena inilah, Taisu nomor 1 ingin menyerah dan melindungi kantong darah. Pada saat ini, Taisu nomor 1 agak menyesal, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan memiliki metode yang begitu menakutkan. Yang membuat Taisu nomor 1 semakin terkejut adalah dia baru saja menggunakan kekuatan pembatasan pada dirinya. Bahkan dalam keadaan kritis, dia dapat menggunakan kekuatan itu, dan bahkan menggunakan sarang Dewa Taisu untuk menerobos. Meskipun dia telah mencari jiwa Xiaoyan, dia telah mencari kurang dari sepertiganya, dan ingatan yang dia dapatkan terfragmentasi tanpa informasi yang berguna sama sekali. Dan dia bahkan tidak tahu apa yang ada di dalamnya tentang identitas Xiaoyan. Tapi saat ini, Taisu nomor 1 berpikir bahwa dia tidak hanya meremehkan Xiaoyan sebelumnya, tetapi mengingat Xiaoyan sangat kuat, belum lagi ada permaisuri di belakangnya. Bahkan ada kemungkinan bahwa pertempuran ini mungkin merupakan jebakan yang dibuat khusus untuk mereka untuk menghancurkan Taisu. Saudaraku, jika Anda mau berhenti, saya akan segera memerintahkan pasukan Taisu untuk berhenti bertarung, dan kami akan meninggalkan dunia nyata Xuanyin. Anda telah memenangkan pertempuran ini, dan Taisu akan menebus semua kekalahan. Selama Anda mau, saya dapat menerima Anda dan menjadi bagian dari Taisu dengan status yang sama dengan saya. Melihat senyum tanpa ekspresi Taisu nomor 1 yang menawarkan apa yang menurutnya cukup menarik,
Namun, melihat wajah tanpa ekspresi Xiaoyan, dia tahu apa yang dia katakan dan mungkin tidak mendengar sepatah kata pun. Saya melihat Xiaoyan telah menjulurkan telapak tangan di lengannya, dan api melingkar di telapak tangannya, membentuk teratai api murka Buddha kecil. Namun, di telapak tangan Xiaoyan bukanlah teratai api kemarahan Buddha kecil biasa, melainkan inti dari teratai api murka Buddha 3 warna. Pada saat ini, Xiaoyan melemparkan teratai api kecil menggantung di udara di antara dia dan Taisu nomor 1. Dan teratai api murka Buddha perlahan terbuka. Segera teratai api murka Buddha mekar dengan gila-gilaan. Teratai di depan Xiaoyan dan Taisu nomor 1 sudah mekar sepenuhnya dan meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan dalam sekejap. Namun, ledakan sebenarnya terjadi di detik berikutnya. Cahaya teratai api terjalin dari 3 jenis api 3 warna, dan dari seluruh api langsung bertabrakan dengan gila-gilaan. Kemudian, api dari teratai api dengan cepat meluas hingga batasnya, berubah menjadi bola api besar dan akhirnya meledak dengan suara keras kali ini ledakannya. Bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan kekuatan penghancur semacam ini membuat mata semua orang menyusut. Serangan dengan jarak seperti itu juga memiliki kekuatan penghancur yang begitu kuat. Bahkan, jika Dewa Keabadian dari langkah ke-6 akan malu jika melihatnya. Selain itu, tidak ada satu ledakan, tapi suara ledakan datang dari api satu demi satu, dan api telah menelan seluruh sarang Dewa Taisu. Pada saat yang sama, pasukan api merah permaisuri yang melihat pemandangan ini dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan mata Jian Xiangyang melihatnya menunjukkan ketidakpercayaan. Awalnya itu adalah garis dasarnya, tetapi masih berfungsi. Memikirkan batas kata Jian Xiangyang sedikit tidak mengetahui tentang kehidupan ini. Karena bukan pertama kalinya Xiaoyan memberinya kejutan seperti itu. Dan dia tidak bisa menahan nafas saat ini dan berkata dalam hatinya, apakah orang ini benar-benar memiliki batasan? Dia benar-benar tak terbayangkan. Jika dia menerobos keabadian, meski sangat mungkin, saya mungkin tidak bisa mengharapkannya. Ketika mengingatnya, Jian Xiangyang ragu dan ragu. Bahkan Jian Xiangyang pernah meragukan keputusan permaisuri. Namun, Xiaoyan terus mengalahkannya lagi dan lagi, mempertanyakan dan bahkan membuat Jian Xiangyang yang tidak bisa menebak. Yang paling mengejutkan Jian Xiangyang adalah bahwa Taisu telah menangkap Xiaoyan dan membawanya ke dalam sarang Dewa Taisu. Dan sekarang, dia bahkan menghancurkan sarang Dewa Taisu. Ini benar-benar luar biasa dan sangat kuat dan menakutkan. Dengan gaya pertarungan Xiaoyan, Jian Xiangyang yang sudah mengalaminya, hanya saja dia tidak menyangka Xiaoyan begitu gila. Gelombang api menyapu seperti letusan gunung berapi, menyebabkan banyak orang berhenti bertarung dalam medan perang. Karena peledakan ini sekali lagi membuat situasi pertempuran berhenti sementara. Karena ledakan ini terus berlanjut, dan nyala api yang membumbung sampai ke langit membentuk lautan api yang besar di sekitar mereka. Terus mendorong ke belakang, dan sosok di sekitarnya mundur semakin jauh. Bahkan para prajurit Taisu tidak berani maju saat melihat pemandangan yang menakjubkan. Ini mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi bagaimanapun, itu adalah sarang Dewa Taisu yang merupakan inti kekuatan mereka. Tapi sekarang inti mereka telah dihancurkan, yang membuat nyala api naik sepenuhnya menyelimuti sarang Dewa Taisu. Dan tidak ada yang tahu tentang itu, bagaimana situasinya sekarang. Adapun saat ini, semua mayat terbakar oleh nyala api dan telah memenuhi seluruh ruang. Pada saat yang sama, nyala api yang ganas mengalir ke seluruh sarang Dewa Taisu. Seperti air pasang memenuhi seluruh sarang Dewa Taisu
dan tidak melepaskan celah apapun. Di bawah nyala api, dia akan menghancurkan semua yang bisa dihancurkan. Xiaoyan berada di tengah ledakan ini. Meskipun kekuatan ledakan sangat kuat, tapi ledakan ini tidak dapat melukai Xiaoyan. Tetapi ketika dia menggunakan teratai kemarahan Buddha ini, Xiaoyan yang terluka dan masih menanggung beban yang sangat besar. Sekarang peningkatan semangat juang semakin melonjak. Tetapi untungnya, sebelum teratai murka Buddha meledak, tubuh Xiaoyan telah diselimuti api yang tidak dapat padam dan menyerap banyak ki asal dewa yang terkandung dalam kantong darah. Kalau tidak, bahkan jika Xiaoyan tidak mati saat ini, dia akan terluka parah. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang berada dalam kobaran api, dia menutup matanya rapat-rapat, dan dia telah memasuki keadaan kultivasi saat ini. Dan bintang-bintang di tubuhnya tidak terus-menerus mengembun, dan bintang-bintang juga berhenti berkumpul. Semua bintang mulai bergerak ke arah yang sama, dan seluruh lautan bintang yang telah berkurang dalam pertempuran tampaknya mengalami perubahan kualitatif. Ki asal dewa yang sangat besar, yang jumlahnya puluhan miliar, ki asal dewa terbukti dengan sendirinya. Tetapi pada saat ini, lautan bintang ki asal dewa ini tidak terbayangkan. Mereka mulai bertabrakan satu sama lain dan kemudian meledak, yang mengakibatkan kegagalan menerobos. Xiaoyan segera menyemburkan seteguk darah dan matanya tiba-tiba terbuka penuh dengan mata merah. Sial, semuanya lepas kendali. Xiaoyan segera menenangkan diri.